Pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Satu pujian itu Allah peduli. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan sepanjang minggu kami ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia biasa yang tidak dapat melakukan masalah perkara kami sendirian Tuhan. Namun kami tahu bahwa Engkau peduli dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang meluruskan rangkaian ibadah kami hari ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai dengan mengangkat satu pujian, yaitu Yesus hidup, Dia bangkit. Mari kita nyanyikan. Satu, dua, tiga, ya. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak dan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang, Tuhan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang rindu akan firman Tuhan. Salam. Ya, sedang jemaat, kita kehilangan dua orang penting di gereja kita. Ya, yang pertama itu adalah Pak Apris, majelis kita di sini, yang belasan tahun bersama-sama dengan kita, gitu ya. Dari beliau almarhum Mas Bujangan menikah, dari ngontrak sampai punya rumah, bangun ulang rumahnya, punya jabatan sebagai majelis di tempat ini. Dan tanggal berapa itu kurang tahu saya, bulan Maret akhir ya, almarhum masih memimpin pujian di sini. Terakhir sekali yaitu kita ngopi
bersama dengan Pak Pendeta Ngadi ya. Dan waktu itu beliau memang sudah mulai nyandar di sofa karena kepalanya pusing gitu ya. Ya, mau gimana lagi? Tuhan punya rencana untuk kita dan juga untuk Ibu Ratmi serta Naldo. Masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang ada itu biarlah kita dan keluarga penuh penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, Pendeta Insinyur Parulian Marpaung. Almarhum itu pengkhotbah di sini. Ya. Mulai masuk Covid itu udah sulit untuk kita dapatkan jadwal beliau, dan sempat 1 kali kalau tidak salah. Lalu sesudah itu beliau sakit. Tahun lalu sempat ketemu saat saya pelayanan di UKI. Saya minta kesediaan beliau untuk pelayanan, lalu beliau mulai bersaksi. Ternyata beliau sakit keras dan hampir lewat waktu itu. Dan dia bilang, Pak Pendeta, mohon maaf, saya jangan dulu di jadwal pelayanan di GKRI Epifania karena kondisi saya belum baik-baik saja. Nah, saya tidak tahu almarhum meninggal. Lihat di Facebook, Pendeta Ratu Yohanes Ratueda, itu adalah gembala sidang GKRI UKI. Saya lihat, wah, ini kan satu pelayanan. Kita pernah beberapa mata kuliah mengambil S2 waktu di STTLB. Saya ambil program MTH waktu itu. Disitulah kenal dengan almarhum dan sama-sama panitia PHTN dengan almarhum juga, dan disitulah awal mula almarhum pelayanan di sini. Sebenarnya ada satu lagi hamba Tuhan GKRI yang ada di Bekasi, tapi saya tidak mengenal dengan baik, yang juga meninggal minggu ini. Ya, maksudnya minggu yang sudah lewat. Dan kita harus berdoa bersama untuk penatua kita, Pak Suwito Lasiman, yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Ternyata saya baru tahu sebulan ini sudah tinggal dengan Ciuni, Sanu Rasa ya, di Dan Mogot, Perumahan Dan Mogot ya, saya juga kurang tahu. Jadi beliau sedang dirawat, sedang juga berjuang, karena saya lihat udah pasang oksigen gitu ya, untuk mempermudah pernapasan. Almarhum Pak Apris, almarhum Pak Marpaung, itu orang yang sangat berjasa untuk gereja kita. Demikian juga penatua kita, Pak Suwito. Bahkan Pak Suwito inilah yang membawa banyak jemaat awal-awal datang di sini. Dan beliau juga lah yang berjuang untuk jemaat, berbagi dengan jemaat. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu, termasuk untuk perjuangan gereja kita bisa berdiri seperti ini diawali oleh tindakan beliau supaya dibangun saja. Ya, sampai atapnya itu menantunya yang bayarin untuk atap. Dalam perjalanan memang pembangunan ini nggak seperti ini mewahnya. Tadinya mau dibuat seperti gudang gitu ya. Nah, maksudnya los begitu aja, tidak seindah seperti ini. Tapi gagasan awal dari beliau. Jadi bantu doa Bapak Ibu ya, supaya Pak Suwito juga bisa melewati masa-masa sulit di ruang ICU. Saya kira itu saja informasi dalam keadaan yang tidak mudah bagi kita Bapak Ibu ya.
Ya, bersyukur pada Tuhan saya masih dimampukan untuk khotbah di ibadah tutup peti dan keberangkatan. Jadi agak sulit bagi saya karena orang-orang yang memang cinta Tuhan, Bu Sujati almarhum, Ibu Harti almarhum, dan Pak Apris. Saya punya ide, mudah-mudahan diterima oleh majelis. Kita mau pasang foto lah di atas itu ya. Mulai dari perintis, Pak Mustafa, Pak Sardian, Pak Pendeta Untung, lalu ada saya, Gembala, nanti deretan para majelis gitu ya, ada foto-fotonya. Itu harapan ke depan, saya lagi berusaha cari foto-foto yang terbaik lah. Supaya jemaat mengingat sesama warga gereja di tempat ini. Oke, kita satu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami, supaya apa yang kami baca, apa yang diperdengarkan kepada kami, penjelasannya, kami pahami dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Baik, kita lihat lanjutan minggu lalu yang diambil ya 2 minggu yang lalu ya, karena minggu lalu Pak Mustafa dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sebelumnya Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ya, tentang firman. Kemarin itu kita bahas firman Allah berasal dari Allah, firman Allah diberikan kepada kita. Ya. Firman Allah harus diteruskan kepada yang lain. Firman Allah yang diteruskan itu harus kita sambut dengan sukacita. Baik, kita baca bergantian. Saya akan memulai di ayat yang keempat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Silakan. Dan dari Yesus Kristus, Sang Yang Mulia, yang pertama bangkit dari antara kami, dan yang berkuasa atas kerajaan bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah meninggal Dia. Siapa saja ini akan mengenal Dia. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Kalau 2 minggu yang lalu bahas tentang firman yang hidup seperti apa, hari ini sidang jemaat kita akan membahas tentang jemaat itu sendiri. Ya. Jemaat, orang gereja, orang Kristen, penerima surat yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jemaat itu tidak hanya menunjuk kepada 7 tempat beserta dengan nama jemaat yang ada di kitab Wahyu yang ke depan ini akan jadi bahasan kita juga.
tapi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri dibaptis, selalu berusaha mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, setia dalam pengajaran, apapun yang terjadi tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, selalu bersabar, menanti jawaban doa, dan setiap doa yang digumulkan di dalam Yesus Kristus, itu adalah jemaat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saya, kita ini GKRI Epifania dan gereja-gereja yang lain, yang dimana Kristus Yesus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab adalah otoritas yang paling tertinggi sebagai penuntun hidup, mengakui dan percaya penuh bahwa dosanya diampuni, itu adalah jemaat. Nah, kalau begitu dari bacaan ini sidang jemaat, siapakah jemaat itu? Tadi sudah saya sebutkan secara terstruktur, tapi tidak dalam konteks melihat ayat ini. Nah, dari ayat ini kita mau belajar. Saya berharap kita agak sabar sidang jemaat, karena ini setengah doktrin gitu ya, khusus eskatologi, tapi juga eskatologi itu, tapi juga eklesiologi tentang gereja. Nah, yang pertama di ayat yang keempat, coba sekali lagi kita baca bersama-sama. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Coba perhatikan, dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saya, menurut kitab Wahyu ini, dan setiap orang Kristen di belahan mana saja di dunia ini, baik yang sudah lama menjadi orang Kristen, maupun yang baru menjadi orang Kristen, kita ini adalah sekelompok orang, termasuk GKRI Epifania jemaatnya, adalah sekelompok orang yang senantiasa menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Tadi dijelaskan di situ, yaitu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi damai sejahtera dan kasih karunia yang Bapak, Ibu, dan saya dapatkan yang bersumber dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang kekal. Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jangan melihat Dia ada dalam proses Natal. Jangan sampai konsep kita sama seperti konsep orang lain yang melihat Yesus Kristus itu hanya adalah seorang nabi atau seorang rasul biasa. Sama seperti rasul atau nabi yang lain, kalau itu dia mendapatkan atau digelari sebagai rasul dan nabi. Tapi sidang jemaat, Yesus Kristus itu adalah kekal. Allah yang menjadi manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita semua pembaca surat Yohanes adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang diberikan cuma-cuma tanpa andil kita. Salah satu dari sekian banyak itu adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan usaha Bapak, Ibu, dan saya. Bukan karena jasa kita. Bukan karena moral kita. Bukan karena pengetahuan kita.
Itu semata-mata kasih karunia pemberian yang pada Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya ini adalah objeknya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Berarti kita ini orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang mampu melewati berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, apalah namanya. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu, ada apa-apanya. Dan kita mengakui bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan kalau bicara tentang kasih karunia. Kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita ingat. Kita tidak berjuang sendiri di dalam dunia ini. Dan kita tidak berusaha sendiri dengan kekuatan kita. Kadang-kadang apa yang tidak kita usahakan, apa yang kita tidak kerjakan, apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Amin. Itu adalah kasih karunia. Tanpa kita berjuang keras, tanpa kita harus mati-matian menginginkan, mengharapkannya. Tuhan punya cara untuk memberikan. Kalau itu bicara tentang keperluan, kebutuhan kita hidup di dunia ini. Tapi kalau sudah bicara tentang keselamatan, tentang sorga, itu sama sekali nggak ada andilnya bagi kita. Maksudnya tidak ada andilnya kita di situ. Itu semua kasih karunia. Yakin Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah? Kalau yakin, tunjukkan kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan. Kita memang berbeda dari yang lain. Yang kedua, apalagi? Damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Apa itu damai sejahtera? Ibu Deborah tadi, apa? Coba Ibu Deborah dulu, satu-satu. Rasa aman, damai. Ibu Ros? Kesenangan, senang. Kebaikan. Rasa aman, apalagi tadi? Senang. Bahagia. Ada ataupun tidak ada. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah duka, di tengah-tengah segala sesuatu tidak ada. Tapi ada damai sejahtera. Dari mana sumbernya Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan lewat harta yang ada Bapak Ibu. Boleh saja Bapak Ibu punya mobil yang mewah, keluaran terbaru. Jangan dipikir di mobil yang dibeli itu ada damai sejahtera. Kalau harganya mahal, bermerek, keluar jalan raya, udah nggak damai juga. Kenapa? Takut diserempet. Parkir tidak bisa sembarangan. Di perempatan jalan, saat lampu merah berhenti menyala, lampu merahnya was-was. Karena hitungan detik itu untuk ngambil
kaca spionnya. Pak Indra orang asuransi, paham itu. Makin mahal mobilnya, makin mahal juga bayarannya. Betul ya Pak Indra ya? Untuk asuransi. Oke, mobil. Bukan Bapak Ibu nggak boleh bercita-cita beli mobil ya. Kita berdoa bersama, sekali waktu kita ini yang sudah ada nambah, yang belum ada menjadi ada. Nggak zaman kita, zaman anak-anak kita. Kita harus punya keyakinan. Ya. Jadi, kayak mobil mewah, punya tanah luas. Apa yang punya tanah, udah ada sertifikatnya dan lain sebagainya, hatinya damai di sana. Waktu membeli dan menceritakan mungkin asli yang dibeli dia senang Bapak Ibu. Tapi nanti giliran pajaknya. Giliran apa lagi? Nanti membuat di notaris itu apa namanya? Hak waris ya. Kan ada itu. Mau diwariskan ke siapa? Aduh banyak Bapak Ibu. Orang pikir kalau nikah sama orang kaya udah damai sejahtera. Memang apalagi jadi istri satu, istri kedua, ketiga, keempat setelah istri pertama gitu ya. Kan banyak begitu pengusaha dan pejabat itu begitu Bapak Ibu. Pada umumnya dia pengusaha sukses, dia punya apa sebagai pejabat, istrinya satu yang resmi yang sah. Yang nggak sah banyak berderet. Jadi yang disimpan bukan hanya uang, istri juga. Makanya tidak sedikit yang korupsi akhirnya kan begitu. Apa jadi istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, setelah istri utama itu mereka senang. Nanti yang ditulis bukan nama bapaknya, bukan nama dia maksud saya untuk berbagi warisan. Gak dapat. Karena disebutkan di situ nggak ada nama bapaknya itu. Hanya nama ibunya. Mau masuk tentara nggak bisa. Nggak punya hak untuk dapatkan warisan. Lalu nggak bisa jadi tentara, jadi polisi. Kalau nama ayah tidak dicantumkan dalam akte, apa namanya? Akte lahir. Iya sih. Punya Mercy, punya apartemen, motong kuku aja, perawatan kuku ke Singapura gitu ya kan? Iya, manicure-nya. Wah, kelihatannya senang enggak? Saya masih damai sejahtera Bapak Ibu. Sekalipun kemana-mana menggunakan kendaraan bermotor. Kemana? Dan dari mana dapatkan damai sejahtera itu? Dari Tuhan. Tuhan Yesus. Lebih lagi double ini. Udah kaya, udah sukses, udah ternama, rendah hati lagi. Pelayanan. Memberi diri untuk Tuhan. Damai sejahteranya double. Saya tadi malam pulang dari rumah duka, mampir ke markas salah satu ormas. Saya tanya, karena dia nggak perlu buat proposal ngadakan kegiatan, dia bisa bagi-bagi mobil, dia bisa buat rumah singgah, dia bisa bantu
Yang lain belum bergerak, dia udah datang di lokasi yang ada bencana. Lalu saya tanya, bagaimana sih Pak? Kok punya kegiatan dipercaya orang? Dia jawab, yang pertama, kalau mau buat organisasi, mau buat lembaga, mau buat ormas, kita sendiri sebagai pengurus udah bebas finansial. Oh, bebas finansial itu. Lebih dari cukup. Memang udah jadi orang kaya dulu. Apabila ormas dibuat, lembaga dibuat, ekonomi susah, apalagi lembaga atau ormas itu dijadikan untuk cari duit, selesai. Orang nggak akan dukung. Nah, Bapak Ibu, saya lihat damai orangnya. Ya, saya lihat aja kalungnya, berapa gram yang dipakai. Ya. Dia banyak membantu orang sedemikian rupa. Ya, pakai kantongnya juga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang benar-benar susah tidur, ya, di antara kita susah makan bukan karena nggak ada makanan, atau di antara kita karena susah tidur bergantung pakai obat tidur, lalu ada semangat keinginan yang kuat mau bunuh diri, ya udah selesai aja lah hidup di dunia ini. Hidup juga bikin susah orang dan susah sendiri. Dia pikir dengan bunuh diri udah selesai, bikin yang lain susah itu loh. Nah, kalau ada keinginan bunuh diri, kalau ada susah tidur, pikiran kusut dan lain sebagainya, ada yang salah dalam diri orang itu. Saya ulang ya, ada yang salah dalam diri orang itu. Dia pasti tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Kalau dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, sesusah apapun, sesulit apapun, dan lain sebagainya, dia akan tenang. Amin. Karena ada damai sejahtera dalam dirinya. Saya ulang ya bacanya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu koreksi diri lah, termasuk saya. Apa kita masih tetap tenang-tenang saja saat ini, nyaman-nyaman saja? Bukan berarti tidak berpikir ya. Tapi kok orang melihat kita nyantai gitu. Kita pasrah, kita jalanin apa yang ada. Bapak Ibu, kalau lihat wajah saya nggak tahu ya, wajah susah atau wajah senang. Ya, kayak bos besar ya. Hari apa itu saya beli, maaf nih saya cerita ya. Ada kawan ulang tahun minta tolong kepada saya untuk buat bakut. Karena menurut mereka kalau saya masak bakut tuh enak gitu. Dan mereka nggak bisa buat. Jadi saya belanja ke warung orang Kalimantan. Kebetulan yang jaga, bosnya lagi pulang Kalimantan, yang jaga orang kami juga dari Kalimantan. Cuman kulitnya, maaf ya, bukan rasis ya. Beda lah gitu ya, saya nggak usah terusin. Lalu saya dibilang, kalau ini pas nih engkau gitu, ini duitnya banyak ini. Saya dibilang engkau itu koko, berarti apa ya panggilannya, koko, duitnya banyak gitu. Wah,
Puji Tuhan, dalam hati saya dibilang duitnya banyak. Kemana-mana saya bergerak, kemana-mana saya pergi, kalau ada kesempatan, ada peluang. Bukan karena saya banyak duit, Bapak Ibu. Boleh tanya istri saya, ada nggak kami punya tabungan? Boleh di print. Ini kami, buku apa namanya? Buku tabungan. Uang gereja, uang sekolah, di mana saya bekerja, satu dengan uang istri. Satu rekening. Yang pegang istri. Jadi kalau apa-apa saya minta jatah. Jatah bensin, jatah kopi gitu. Kalau kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya saya pegang. Kami nggak ada, Bapak Ibu. Seperti orang yang harus sekian ratus juta, sekian M. Inilah kami mengandalkan iman kepada, beriman kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Dengan beriman. Tapi ada damai. Damai sejahtera. Orang yang punya segala-galanya, dia tidak di dalam Tuhan, selesai itu Bapak Ibu. Biarpun tempat tidurnya ratusan juta, tempat duduknya puluhan juta, ruangannya kalau dihargai dengan segala isinya MM-an, belum tentu ada damai sejahtera. Mereka pasti ngiri lihat orang yang tidur di emperan toko di bawah kolong tol. Ya, mereka jauh lebih damai sejahtera. Belum tentu ada makanan sebenarnya yang hendak mereka makan. Tapi mereka bisa tidur nyenyak, bisa bercanda, bisa tertawa. Ketawa di sini di kantor RW sana kedengaran itu ya. Kan ada orang ketawanya kayak begitu. Iya. Wah, luar biasa itu. Tapi bukan juga itu pertanda damai sejahtera. Wah, lalu di rumah pulang dari sini ketawa-ketawa satu keluarga kencang-kencang. Nanti orang bilang ada apa tuh tetangga kita nggak biasa. Iya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua orang Kristen dimanapun, menurut Yohanes ini dalam kitab Wahyu, kita adalah jemaat yang mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, di ayat yang kelima, saya akan bacakan. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita. Jemaat adalah kumpulan orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu dan saya bukan orang-orang dikasihi oleh sesama. Sebab kalau penekanannya ke sesama, itu fokus utama, jauh Bapak Ibu. Saya ulang jauh. Tapi kita belajar ke sana. Berproses ke sana. Tapi penekanan utama ini adalah Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus. Manusia boleh nggak mengasihi kita. Keluarga boleh saja tidak peduli dengan kita. Teman, sahabat, menantu yang udah punya menantu. Anak-anak, cucu, mertua.
Ada orang yang kepingin sekali dikasih oleh mertuanya. Kenapa? Karena sejak menikah, katakanlah sampai hari ini, mertuanya nggak pernah mau menyayanginya. Menantu dianggap hantu. Kan banyak begitu ya. Ya. Saya bersyukur dapat mertua, dua-duanya baik. Ya, baik itu bapak mertua, mama mertua, orangnya baik sekali. Bapak Debbie mau makan apa? Wah, kalau udah di rumah udah pulang, udah dimasakin lagi ya. Tapi saya lebih memilih tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Saya ambil daun pepaya, saya ambil daun singkong, masih banyak lagi yang bisa diolah jadi makanan saat ada di kampung. Belum pernah tuh mertua saya tuh maki-maki saya. Enggak. Sayang dia. Tapi ada mertua yang sayang sama anaknya tapi tidak sayang sama menantunya. Nah ini yang repot nih. Kalau ada yang seperti itu, doakan mertuanya itu. Bukan cepat mati, bukan ya. Biar hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ya biar bertobatlah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini khusus yang masih muda-muda ini. Nanti kalau mau nikah lihat dulu. Ya. Baik nggak nih mertua ini? Kalau nggak baik, lanjut atau enggak? Kalau lanjut gimana menyikapinya? Kalau enggak gimana? Kalau lanjut, ya udah, jangan tinggal sama mertua. Nanti piring sama gelas yang melayang. Ketemu di kamar, ketemu di tempat meja makan, nggak saling menyapa. Nanti akhirnya makannya ya udah kamu duluan. Ya, sengaja nggak mau makan bareng. Ya, jadi dengar itu ya. William mana William? Ya, di atas. Manda. Ya. Cari nanti mertua yang baik ya Manda ya. Iyalah. Kalau mertuanya baik, Ibu Rini juga datang kunjungan ke rumah. Itu juga baik. Aduh, saya lupa matiin tadi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya harus meyakini benar kita ini mendapatkan kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Dia hadir, dia ada dalam perjuangan Bapak Ibu. Dia tidak biarkan Bapak Ibu dan saya berjuang sendiri dalam mencari rezeki. Bukan dia biarkan. Dia lihat perjuangan Bapak Ibu dan saya. Kalaupun kita akhirnya dapat yang sedikit, tidak seperti orang lain, Tuhan punya cara untuk mencukupkan keluarga kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Kalaupun Bapak Ibu di dalam dunia pekerjaan tidak diperlakukan secara adil dan tidak baik-baik saja, kita belajar bersabar. Dia ada untuk kita, amin. Dia akan menghiburkan dan menguatkan kita. Dia akan bukakan jalan untuk kita. Maka saat di dalam dunia pekerjaan, khusus anak-anak muda, kita tidak boleh gampang menyerah. Karena memang dunia kerja itu dunia persaingan. Dunia yang tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan damai sejahtera. Tapi percayalah kalau kita melangkah dengan doa, kita meyakini Dia mengasihi kita, Dia akan membela kita. Dalam dunia persaingan usaha pun demikian. Ibarat mancing, kok nggak nyangkut-nyangkut itu. Udah nyangkut lepas lagi kata Ibu Rus. Itu kan kemarin ada cerita Pak Mustafa itu ya kan. Udah punya gambaran sekian nih untuk siapa.
lepas. Tapi di situ juga bukti kasih Tuhan untuk kita. Amin. Bapak Ibu sampai hari ini kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Itu karena ada kasih Kristus di situ. Amin. Ya. Amin Pak Randy? Iya. Kalau bukan kasih Kristus, yang segala macam perbedaan dan lain sebagainya nggak kuat. Kita bisa melewati, bisa menemukan jalan. Di situ juga karena kasih Yesus atas kita. Oke. Yang berikut, masih di ayat 5. Jemaat adalah kumpulan orang yang telah dilepaskan dari dosa. Ya, saya baca sekali lagi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perjanjian lama, Bapak Ibu, potong binatang, darahnya itu ditaruh di ukupan. Itu ada lubang-lubangnya, itu perlambangan simbol untuk menutupi segala dosa yang memberi persembahan. Nah Bapak Ibu dan saya, dosa kita ada namanya dosa asal, dosa turunan, dosa pribadi. Dosa pribadi ini udah dibaptis kita karena hakikat manusia yang berdosa, manusia lama masih ada dalam diri kita yang ingin menguasai kita. Tapi kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dosa Bapak Ibu dan dosa saya sudah dibersihkannya, sudah dihapus. Pendeta Paran, dosanya ini aja. Nih, dosanya banyak sekali. Setelah percaya Tuhan Yesus, lewat darahnya, tertutupi semua, gak terlihat lagi. Dihapus, dibersihkan. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan mengingat dosa-dosa yang lalu yang pernah Bapak Ibu perbuat. Karena semua itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Status kita di hadapan Tuhan adalah manusia yang sudah dibenarkan. Lalu bagaimana keseharian kita? Mengaku dosa. Makanya kalau berdoa Bapak Ibu, apalagi udah malam hari doa, Tuhan ampuni saya, ampuni dosa anak-anak saya. Tadi saya berkata kasar kepada anak saya. Anak saya bilang goblok, bego, sama Lili. Disebut segala gitu ya. Lili kan ada tuh di sebelah. Disebut. Kalau dipanggil Lili, Sakio masih mending. Anjing, waduh. Dasar anak anjing. Maaf ya, ini hanya contoh aja ini ya. Jangan diikuti. Goblok, bego, mati aja lo. Kalau tahu dulu begini saya cekek aja lo. Gak usah lahir di dunia ini. Bikin susah. Hati panas. Malam doa. Ingat, Tuhan ampuni saya. Saya udah bilang anak saya bego. Sebenarnya bukan anak saya yang bego, Tuhan sayanya yang bego. Kenapa anak saya katain bego-bego? Tuhan ampuni saya nyumpahin anak saya. Ngutukin anak saya, ampuni Tuhan. Kalau udah minta ampun, jangan ngulang lagi besok. Ya, besok lebih parah lagi. Wah, itu belum tobat namanya.
Ya, gimana doa kita mau didengar oleh Tuhan? Hanya sebatas di mulut, tidak di hati. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua, kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dibersihkan. Jangan diingat-ingat lagi dosa yang sudah lewat. Iblis itu mau mengintimidasi kita supaya kita tidak ada dalam damai sejahtera. Tuhan sudah katakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Lanjutannya apa lagi? Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Sejauh timur dari gimana sih? Saya ini kan bukan penyanyi, jadi agak susah. Engkau melemparkan dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Oh, ada ya? Kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita nyanyi dulu sama-sama lagu ini sebelum lanjut. Sama-sama ya, yang udah tahu nggak usah pakai musik lah. 1, 2, ya. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Lanjut. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Apa Tuhan ingat dosa kita, Bapak Ibu? Tuhan tidak ingat dosa kita, karena Dia ampuni kita. Kita yang masih ingat. Jangan diingat-ingat lagi. Tuhan udah bereskan semuanya, dosa masa lalu kita. Ya, oleh darah Yesus. Maka dalam doa kita, doa pengampunan yang itu, basuhlah kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Ya. Yang berikut, saya percepat. Jemaat adalah kumpulan orang yang diperuntukkan hidup bagi Allah. Ya, masih di ayat yang kelima. Oh, maaf. Ayat yang keenam. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saya, kita ini adalah kumpulan orang yang diperuntukkan hidup bagi Allah. Saya ulang, kita ini dikumpulkan, diperuntukkan bagi Allah. Bukan bagi Pak Paran, Bapak Ibu dan saya, kita semua kumpul di sini.
Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan karena saya. Bukan karena pendeta Untung Basuki, bukan karena Pak Sardian, bukan karena Pak Mustafa, bukan karena majelis. Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan karena sinode. Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen bukan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pernikahan. Biar urusan di kependudukan untuk catatan pernikahannya aman, ada akte menikahnya. Bukan. Dengan segala macam situasi, kondisi, latar belakang yang ada, Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus inginkan Bapak Ibu dan saya hidup baginya. Amin. Kalau baginya berarti bukan untuk diri. Kalau baginya bukan untuk orang di sekitar kita. Kalau baginya bukan untuk siapa-siapa. Amin. Apalagi untuk kuasa kegelapan atau roh jahat. Jadi Bapak Ibu dan saya berusaha membangun apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Kita dalam satu warga ini. Berteman, bersahabat, berfamili dengan orang yang tidak seiman itu hanya ada di dalam dunia ini. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita bagian dari saudara kita bagian dari kita. Suku boleh berbeda, rumah kita masing-masing, pekerjaan kita berbeda, profesi kita berbeda, tapi di dalam Tuhan sekali waktu kita akan dikumpulkan. Amin. Almarhum Pak Apris Liu, bagian dari kita. Yang sudah lewat-lewat itu, yang sudah berpulang, Pak Siman Juntak, Ibu Mariam, siapa lagi saya udah lupa itu yang di Gedung Panjang itu. Oma-oma itu. Iya, Tiamsu dengan istrinya. Lalu masih banyak lagi yang tua-tua itu mereka setia-setia. Bu Waras. Ya, masih banyak lagi. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka duluan dipanggil, kita belakangan. Tapi jangan juga minta dipanggil-panggil. Jalanin aja dulu. Ya, jalanin aja, susah senang, jalanin aja dulu. Tuhan yang ngatur, nggak usah diminta, pasti pulang sendiri Bapak Ibu. Ya. Nanti akan ketemu kita. Di rumah Bapa yang senang, di mana? Nah, ada lanjutannya itu. Ya. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Nanti kita akan bertemu. Jenazah almarhum ditanam, dibawa ke Kupang sana. Ibu Arti di mana pemakaman itu, Pak Indra? Tegal Alur. Pak siapa dulu yang di rumah Rusun, itu juga majelis kita yang baik setia itu. Yang tinggal di Bandung. Saya sudah lupa itu namanya. Karena udah lama. Itu majelis kita juga. Dimakamkan di Bandung sana. Lalu siapa lagi? Bu Sujati di San Diego Hills. Ibu Sina di Tegal Alur. Nanti yang satu-satu kelompok atau yang jauh di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dibangkitkan semua nanti. Tubuhnya itu dengan tubuh kemuliaan. Ketemu. Kita
Kita akan saling mengenal satu terhadap yang lain, Bapak Ibu. Gak ada perubahan, gak ada yang kita gak kenal. Semua kita akan kenal. Ya. Nanti kita bernostalgia. Kita ngopi dulu. Kita ngerujak, makan mangga. Ya, naik bajai sama Ibu Sujiati, Ibu Harti, besuk jemaat. Bagaimana kami terkunci di dalam lift, besuk jemaat. Ya. Punya kenangan yang indah. Kita satu adanya. Amin. Amin. Ya, yang tua-tua itu paling setia. Udah ditunjukkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Lalu imam-imam, apa sih tugas imam? Ya menjaga satu terhadap yang lain. Ya termasuk menjadi pendoa syafaat. Kita dipanggil sekalipun posisi anak-anak nih. Dalam doa doakan orang tuanya. Amin. Jangan hanya orang tua yang berdoa untuk anaknya. Siang malam orang tua berdoa untuk anaknya. Anaknya nggak pernah berdoa untuk orang tua. Kualat. Sekalipun nggak di Alkitab berkatakan, hai anak-anak doakanlah orang tuamu. Tapi bagian dari kasih. Saya mau tanya yang di belakang. Dio, doakan nggak orang tuanya Dio? Doa. Pin, doain nggak mamanya? Hah? Jarang. Nah, mulai sekarang jangan jarang lagi ya. Bapaknya didoain nggak? Doain bapak juga ya. Biar hatinya disentuh Tuhan tuh kembali kumpul dengan kalian. Glenn, berdoa. Mamanya atau papanya yang suka didoain? Dua-duanya tuh. Sekarang sih main doain nggak papa mamanya? Iya, opa enggak. Opa didoakan juga nggak? Iya didoakan. Kalau Meme mewakili kakaknya deh, cuman perlu ditanya juga nggak ya? Tanya juga kata adiknya. Audi gimana di? Doain nggak? Pasti. Jel, apa doa untuk papanya? Oke, makasih. Biar pekerjaannya lancar ya. Saya harus tanya anak saya juga. Takutnya anak saya nggak berdoa untuk saya kan. Dewi, berdoa nggak? Hah? Siapa yang kamu banyak doakan? Dua-duanya. Serius. Siapa lagi? Eliezer. Didoakan nggak orang tuanya, Sir? Doa. Siapa yang paling banyak kamu doakan? Dua-duanya. Kenapa kamu doakan orang tuamu, Sir? Biar sehat terus. Kenapa didoakan? Gak ada jawabannya. Kemudian nih, anaknya Ibu, ya nggak apa-apa nih. Si Sinta, berdoa nggak untuk papa mamanya? Apa yang kamu doakan untuk papa mamanya? Hah? Apa katanya? Biar sehat. Kemudian yang satu lagi, anaknya Ibu Mesin. Apa tuh? Didoakan nggak papa mamanya? Oke. Maaf ya, saya harus tanya satu-satu. Sekarang pertanyaan umum untuk anak-anak semua. Berapa lama waktumu atau berapa sering kalian semua yang mudah-mudahan ini ya mendoakan orang tuanya? Kalau Alvin tadi jujur dia jarang katanya. Yuk, yang lain.
tiap malam. Ya, makasih. Audi mewakili tiap malam. Doain ya. Tapi kalau nggak didoain orang tuanya, tugas kita nih sebagai imam-imam nggak jalan tuh. Orang tua juga berdoa untuk anak-anaknya. Saya malah doanya udah jauh ke depan. Supaya dapat jodoh anaknya, jodoh yang baik begitu. Iya. Dan lain sebagainya lah. Oke, terakhir. Jemaat adalah kumpulan orang yang Tuhannya akan datang. Ya, dalam kemuliaan dan kekal adanya. Ayat 78. Ini terakhir Bapak Ibu. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak, Ibu, dan saya kita bersyukur. Gereja ini, kita ini, orang percaya ini adalah kumpulan orang-orang yang Tuhannya adalah Tuhan yang kekal. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dengan segala kemuliaannya. Kalau dia akan datang ke dalam dunia ini, berarti dunia ini selesai. Itu yang dinanti-nantikan. Jadi kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, jangan takut. Wah, anak saya belum nikah. Wah, saya belum kawin. Wah, jangan berpikir begitu. Semua Tuhan rencanakan, semua Tuhan atur. Kapan itu kita nggak tahu. Amin. Tapi semua nanti mata akan tertuju kepada Yesus. Apalagi sekarang zaman IT. Kita bisa melihat Tuhan kita. Itu harus Bapak Ibu dan kita semua yakini. Jadi bicara jemaat, jemaat adalah kelompok kumpulan orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Jemaat adalah kumpulan orang yang dikasihinya. Jemaat adalah kumpulan orang yang telah dilepaskan dari dosa. Jemaat adalah kumpulan orang yang diperuntukkan hidup baginya. Dan yang terakhir, jemaat adalah kumpulan orang yang Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena Pak Randy udah lama nggak bersekutu dengan kita, kerja dari luar daerah. Silakan Pak Randy pimpin doa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah hari kami gunakan setiap langkah kami berada, supaya kami bisa berjalan dengan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik bagi kami. Menyayangi kami semua Tuhan. Begitu juga hamba Tuhan. Berikan kami semua di sini Tuhan kekuatan, kesehatan yang berasal dari Tuhan saja. Ya Yesus. Karena bagi kami tidak sanggup untuk menghadapi problem-problem yang ada dalam hidup kami. Kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Itu yang terbaik bagi kami. Ya Yesus. Kami mau mendoakan nama Tuhan kami, Tuhan yang setia kepada jemaat-jemaat kami. Memang pekerjaan apa Tuhan kami tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong hamba Tuhan kami. Iya Yesus. Serta jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami memudahkan jemaat-jemaat kami Tuhan yang lemah tubuh, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Yang lemah Tuhan. Itu juga para majelis-majelis yang begitu setia Tuhan melayani pekerjaan Tuhan.
Berikan mereka Tuhan kesehatan, karena kesehatan yang terpenting Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Iya, Yesus. Itu saja semua kami jemaat yang ada di Tuhan atau yang berada di luar. Semua Tuhan sertai. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagi kami firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dunia boleh lenyap, langit akan berlalu, semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Ya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mimbar saya serahkan. Pasangan. Kita akan membaca satu pujian yaitu Kau bersyukur.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk penyambutan dan berkat Tuhan atas setiap kami. Terima kasih kalau sidang jemaat-Mu boleh terus hadir. Terima kasih kalau para pelayan di sini boleh setia melayani. Dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan menjadi yang disukai dan diinginkan oleh sidang jemaat-Mu dalam segala hal. Kami berdoa untuk Angel dengan tim yang melayani hari ini. Tuhan sungguh mengurapi terus, menanamkan di hati mereka untuk memberi yang terbaik, dan selalu rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena mereka lakukan ini bukan untuk orang, bukan untuk diri mereka, tetapi mereka lakukan untuk Tuhan. Demikian juga untuk para pemusik. Biarlah makin hari mereka makin rendah hati di hadapan Tuhan. Memberi yang terbaik dalam pelayanan yang ada. Sempurnakan pelayanan yang ada. Buat para pemusik semakin terampil di dalam memainkan musiknya. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati. Demikian juga sidang jemaat-Mu. Kebaktian yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka memenuhi panggilan Tuhan. Karenanya kami berdoa karuniakan kesehatan yang prima. Berkati usaha pekerjaan yang ada Tuhan. Biarlah selalu dibuat Tuhan berhasil. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan bahkan bisa berkelimpahan atau berlebihan. Atau juga ambil bagian dalam bidang-bidang yang lain untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Ibu Ratmi dan Naldo yang ada di NTT setelah memakamkan Pak Aprislio. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap dihiburkan oleh Tuhan. Kembali lagi kesempatan dalam keadaan baik. Dan biarlah mereka menyerahkan masa depannya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bahwa masa depan Ibu Ratmi dan Naldo adalah masa depan yang cemerlang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Suito, penatua kami di tempat ini, yang sedang berjuang dalam sakit penyakitnya. Kami berdoa bersama Tuhan campur tangan. Dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami untuk Pak Suito. Kami juga berdoa untuk keluarga, anak-anak dan istri daripada Pak Marpaung. Pak Rulian Marpaung, hamba Tuhan yang biasa berkhotbah juga di tempat ini. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Bahkan perjalanan anaknya dari Amerika ke Indonesia. Dan saudara-saudaranya yang dari Medan datang ke Jakarta dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi bangsa ini. Karuniakan hikmat bijaksana kepada pemimpinnya. Kami berdoa untuk GKRI Epifania. Tuhan tolong, gereja ini adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatunya Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu tahap yang lain. Pimpin dan sertai kami. Kembali ke rumah dalam keadaan baik, bahkan sepanjang minggu ini, dalam berbagai kegiatan yang ada. Sungguh Tuhan menyertai kami. Sungguh Tuhan memberkati kami. Dan biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Terima kasih, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang mengajar para murid dan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang adalah milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus,
yang dikasihinya. Arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.